Oke, jadi selamat pagi. Oke, baik. Dalam kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai tutorial untuk layout peta menggunakan aplikasi Quantum JS. Nah, untuk simbologi sudah diajarkan atau sudah di-sharingkan pada tutorial sebelumnya. Nanti saya cek atau saya pastekan di deskripsi. Nah, ini merupakan yang tinggal layout. Ini saya setelah buka QGIS, ini merupakan tinggal layout. Nah, ini untuk study case-nya di Bukit Tinggi, Sumatera Utara. Oke, baik, saya lanjutkan saja. Jadi kalau untuk pertama untuk layout, itu yang perlu dilakukan adalah kita harus styling terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk memulai layout, saya klik saja yang di sini, klik saja di sini. Namanya adalah create print layout style. Misalnya saya kasih nama saja layout Bukit Tinggi. Layout Bukit Tinggi. Untuk klik OK saja. Nah, akan dimunculkan ke halaman baru seperti ini. Nah, pertama langsung klik yang ini untuk meng-create ininya. Kita drag and drop saja datanya. Seperti ini, kurang lebih segini. Nah, akan muncul di halaman peta. Selanjutnya, kita langsung setting untuk skalanya. Cuma kita tulis saja skala 1/20.000. Pas, tuh 20.000. Nah, selanjutnya kita geser menggunakan tools yang ini. Move item content. Nah, kita geser biar pas. Setelah itu, kita langsung berikan titiknya, apa namanya, koordinatnya. Jadi, kita kasih grid-nya, modify grid, karena ini di Sumatera Utara, jadi referensinya menggunakan yang 47N. Langsung kita kasih. Terus untuk intervalnya cuma kita menggunakan yang 1000. Interval antar grid. Kita tulis 1000, nanti bisa menyesuaikan. Nah, ini 1000. Terus selanjutnya ini kita kasih nih pose-nya, line style-nya ini bisa di rumah-rumah. Saya kasih frames-nya eksterior. Nah, akan dia menonjol keluar seperti ini. Terus saya klik juga draw koordinat. Yang paling bawah langsung saya kasih 0. Itu yang di bagian koordinat presisi. Kasih 0. Terus biar lebih menarik, ini kita tulis saja left sama right-nya kita horizontal, vertical ascending. Untuk right-nya juga vertical ascending. Nah, yang lainnya dibiarkan default saja. Setelah selesai semuanya, baru kita kasih outline. Kita kasih outline dengan cara klik terlebih dahulu petanya. Kita taruh di bawah, kita kasih frame-nya. Kita aktifkan tembalnya. Untuk outline-nya kita kasih misalkan 80. 0,80 maksudnya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Nah, kalau setelah seperti ini selesai, baru kita tulis di bagian informasi peta. Ini badan petanya. Sekarang kita tulis, kita gambarkan informasi petanya di add rectangle ini. Seperti ini saja. Dan kita blok kotak seperti ini. Ini tinggal seni masing-masing orang nih. Jadi di sini saya kasih pembatas. Untuk yang paling atas itu adalah judulnya. Yang paling atas ini kopnya. Nggak bisa, coba cek kembali, saya klik lagi. Nah, ini kita hilangin ininya, row-nya dengan cara klik terus diaktifkan, nonaktifkan. Nah, seperti ini.
Setelah itu kita copy saja dia. Copy saja di beberapa tempat. Nah, ini untuk judulnya di sini. Terus untuk informasi terkait dengan arah mata anginnya di sini kita ataskan sedikit. Terus informasi untuk poligonnya apa namanya, legendanya di sini. Informasi mengenai insert lokasinya. Kita taruh di sini misalkan. Insert lokasinya kita taruh di sana. Nah, yang paling bawah itu adalah informasi mengenai sumbernya. Gitu. Nah, kita tulis saja yang pertama yaitu mengenai informasi atau instansi. Tulis kalau dalam konteks ini coba saya praktik untuk contoh ini misalkan dari ini program studi agro ekotek atau langsung saja misalkan Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Instansi saya taruh di paling atas seperti ini. Terus kemudian kita masukkan logonya, logo unut, misalkan logo instansi ini taruh di sini. Misalkan sebelumnya saya menaruhnya di dokumen. Nah, misalkan seperti ini. Nah, setelah kita atur saja posisinya biar pas. Kemudian sudah seperti ini. Tulisan kurang besar, tinggal kita klik fontnya ini, kita besarkan besar 11. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu mengenai judul petanya. Judulnya adalah peta penggunaan lahan. Penggunaan kabupaten, kita penggunaan lahan seperti ini. Misalnya lebih detailnya, coba kita cek metadatanya. Kita cek atributnya, Kecamatan Banjenis. Ini merupakan sebagian di Kecamatan Banjenis. Gitu. Lahan Kecamatan Banjenis. Sumatera Utara. Kita tengahkan dengan cara klik yang center sama middle. Terus kita atur juga untuk fontnya itu kita tulis yang bold. Ini bisa 12 misalkan. Nah, seperti ini. Peta penggunaan lahan Kecamatan Banjenis Sumatera Utara. Cukup seperti ini. Kemudian ini kita klik, kita paskan. Kemudian kita mengisi informasi mengenai skala. Nah, kita klik yang ini. Add new scale bar to the layout. Langsung kita masukkan di sini. Anggap kita menggunakannya default, kalau misalnya kurang panjang, kita tulis saja misalkan 2. Nah, ini ada single simbol, normal, dan lain-lain. Cuma kita tulis yang double. Terus fontnya kita kecilkan biar lebih sesuai dengan skala petanya maupun frame-nya, karena kita menggunakan kertas A4, ini kalau dicetak terlalu besar nanti. Kita tulis saja fontnya misalnya 8. Jadi seperti ini. Kemudian kita menambahkan di sini adalah arah mata angin. Bisa menggunakan ini at north zero maupun menggunakan ini. Ini banyak sekali pilihannya. Kalau misalnya menggunakan ini, bisa juga langsung kita searching yang search directory. Oke.
Nah, kita pilih yang mana yang kita inginkan. Di sini banyak, ini bisa apapun itu. Dalam konteks ini saya menggunakan yang default saja, menggunakan yang ini notes biasa. Nah, menggunakan yang seperti ini saja, tinggal saya kopikan di bawah untuk tandanya. Karena petanya ini merupakan peta bahasa Indonesia, ini menggunakan utara. Nah, seperti ini Pak B. Kita paskan, kemudian kita kasih skala numerik. Kita samakan saja. Ini misalkan skalanya 1/20.000 ya. Tapi bisa juga menggunakan skala yang ini, misalkan numerik. Kita klik di sini, misalkan kita ganti di sini. Numerik. Nah, ini bisa juga langsung yang default 1/20.000. Tapi saya pakai teks saja ya. Dengan cara kita kopikan saja, ya udah kita tulis dengan skala 1/20.000. Kita kasih tanda kurung kertas A4. Jadi nanti untuk pengguna peta ini biar paham mereka ini skala berapa, pada kertas berapa, ini lebih paham. Ini merupakan skala layout ya, skala petanya, bukan skala pemetaannya. Nah, seperti ini. Kita tulis seperti ini sudah jelas. Kemudian kita kasih namanya adalah legenda. Legenda ini merupakan informasi pada peta legenda. Kita taruh yang di pojok sini, dan kemudian kita masukkan informasinya yang ini. Add new legends to layout. Tinggal kita seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita hapus saja informasi yang nggak penting. Misalkan nah, di sini dalam konteks ini saya hapus. Caranya hapus gimana? Kita aktifkan terlebih dahulu yang auto update-nya. Kita aktifkan. Nah, nanti kita bisa mengupdate sesuai dengan keinginan kita. Misal dalam konteks ini yang lokasi ini saya ganti namanya menjadi lokasi penunjang misalkan. Ya. Oke. Terus selanjutnya yang jalan ini saya ganti. Saya rename. Caranya adalah ketik 2 kali saja. Misalnya sungai ini klik sungai 2 kali langsung kita rename. Ini lebih informatif itu. Terus yang PLAR ini diganti dengan penggunaan lahan. Oke. Biar pas, biar lebih menarik, kita jadikan dia 2 sheet atau 2 kolom. Klik saja yang di kolom ini, ya, plus dia 2, kemudian sudah langsung jadi 2 split seperti ini. Biar lebih menarik kembali, kita sesuaikan fontnya, kita kecilkan fontnya agar tempat yang disediakan cukup. Nah, fontnya itu, kalau untuk pengaturan fontnya ada di ini untuk mengatur simbolnya, untuk besar simbolnya ini. Misalkan kita ganti misalkan 6 atau nah dia lebih kecil nih. Nah, kalau misalkan kita ganti 10, dia seperti ini. Kita tulis saja dia 6 misalkan seperti ini. Ini juga untuk spasi karena udah pas, jadi saya cukup main di bagian ininya, di bagian fontnya. Langsung saja kalau kita pengen merubah yang ini itu letaknya di bagian item font, itu kita tulisannya misalkan di sini 9, kita cek terlebih dahulu pas nggak. Nah, terus untuk sub hurufnya kita tulis juga misalkan 10 gitu. Oh, pas. Sudah pas. Kalau sudah pas, kita hilangkan background-nya di bawah, kita hilangkan saja. Kemudian kita paskan. Dengan cara ditekan, terus digeser. Kalau sudah seperti ini, legendanya sudah, sekarang tinggal kita insert. Kita bisa menggunakan insert petanya ini bisa seperti ini. Namun pada aplikasi ArcGIS ini sepertinya tidak bisa langsung default gitu. Jadi kalau misalnya aplikasi GIS maksudnya tidak bisa langsung default satu Indonesia gitu. Jadi kita harus membuat layout di tempat lain. Misalkan saya buka saja aplikasi GIS lagi. Ini untuk insert lokasinya. Saya buka aplikasi GIS lagi. Saya buka saja di sini.
Saya buka saja datanya, misalkan data spasialnya untuk atas administrasinya. Saya menggunakan data spasial yang administrasi, misalkan ini data administrasi tapi yang format AR. Nah, ini sebelumnya sudah saya customize, jadi kita harus rubah dia menjadi single simbol. Misalkan warnanya merah gitu. Nah, langsung warnanya merah, saya hilangkan juga labelnya karena saya yang butuh datanya. Nah, seperti ini misalkan, jadi kita aktifkan saja data Google-nya, kita aktifkan base map-nya agar lebih menarik untuk background-nya. Kita aktifkan base map-nya menggunakan yang dalam konteks ini saya menggunakan Google Satelit. Nah, jadi fungsinya insert lokasi ini adalah memudahkan nanti untuk orang-orang yang di luar itu memahami sebenarnya di mana sih lokasi pemetaannya ini. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, saya coba lewat ulang saja seperti tadi, misalkan terus insert. Masalah, misalnya pakai yang biasa, bukan yang 3D view. Ini khusus untuk membuat insert ya. Nah, di sini lokasinya di sini insertnya. Nah, di sini kita kecilkan saja skalanya. Biar kelihatan satu pulau. Oh, ini terlalu kecil ya, terlalu kecil. Kita tulis aja coba 80. Nah, ini kelihatan. Ini mix map-nya ini juga kita bisa ganti. Nanti tinggal menyesuaikan. Saya menggunakan base map satelit saja. Ini posisinya kurang lebih di sini ya. Kita perjelas nih. Kita perjelas lokasi kurang lebih di sini. Nah, kita biar ini menarik. Ini kita ganti nombras. Terus outline-nya kita ganti merah. Nah, terus kita besarkan ya stroke-nya misalkan 1 atau misalkan 3 atau misalkan di sini posisinya. Nah, merah di sini, terus kita tambahkan ini grid juga. Tambahkan grid-nya, misalkan saya di sini menggunakan yang 47N, menggunakan yang 100.000 untuk grid-nya. Nah, dalam hal ini biar tidak terlalu banyak garis, saya bisa juga hilangkan dia. Kita hilangkan khusus yang ini grid-nya. Kita hilangkan dengan cara untuk line style-nya ini kita ganti atau kita tipiskan misalkan. Seperti ini misalkan, atau kita ganti warnanya putih misalkan. Nah, ini menarik. Ini nggak terlalu kontras. Kita ini ganti 0,1 bisa. Nah, lebih tipis. Terus kemudian kita kasih koordinatnya. Biar menarik, kita taruh di dalam saja. Koordinatnya bisa taruh di dalam ini. Kita lemparkan saja, di-fullkan. Ini di-fullkan saja. Ini nanti koordinatnya masuk di dalam. Interior. Nah, kita ganti interiornya di dia akan masuk interior text masuk ke dalam. Nah, ini dalam kita ganti mungkin warna putih. Terus kita kasih draw koordinat. Jadi sama kayak tadi tapi ini ganti inside frame. Nah, ini juga vertical ascending. Right, ini juga inside frame. Ini vertical ascending. Nah, seperti itu jadinya. Jadi masuk dalam sistem informasi ininya. Ini juga inside frame, bottomnya juga inside frame. Nah,
Saya kasih fontnya warnanya putih saja, karena menggunakan base map yang gelap di sini. Jadi saya kasih fontnya itu warna putih. Nah, di sini font color-nya saya kasih warna putih seperti itu. Cukup. Mungkin di sini saya rubah juga untuk kedetailannya, 3 angka 5 angka komanya saya hapusnya nggak terlalu banyak komanya, seperti itu. Seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan terlalu banyak angkanya kita paskan, bisa juga grade-nya berarti kita tinggal rubah saja. Dengan cara ini misalkan kita tulis misalkan 5, jadi semakin kecil jaraknya. Nah, seperti ini. Bisa juga kita besarkan, misalnya kita ganti angka 8. Semakin seperti ini. Jadi semakin kecil jarak-jaraknya. Kalau sudah selesai, baru kita ekspor layout, export as image. Kita taruh misalkan di tempat ini insert peta. Terus kita kembali ke layar yang utama tadi yang sini. Ya, setelah kembali di sini, baru kita masukkan gambarnya di sini. Untuk insert lokasinya kita taruh di sini. Kita browse saja tempat kita menyimpan tadi. Insert peta. Ya, saya menggunakan yang ini. Oke. Nah, kita taruh saja seperti ini. Nggak terlalu kelihatan ya gambarnya. Tapi nanti kalau di zoom kelihatan. Nah, ini contoh seperti ini misalkan. Kalau sudah, kita kasih keterangan ya. Kita kasih keterangan dengan cara diklik rectangle-nya, kemudian klik ininya. Kita kasih dia custom-nya. Oh, no brush untuk solid, untuk fill color-nya no brush, outline-nya warnanya merah. Kita tebalkan dia misalkan 0,8 atau 1 gitu saja. 1. Kita kopikan saja yang ini, atau kita nulis ulang bisa. Namanya adalah lokasi penelitian. Kita tulis warnanya putih. Nah, ini tergantung seninya saja ya. Ini karena putih karena lebih jelas. Nah, lokasi penelitian. Jadi kalau orang awam paham lokasinya di sini loh gitu. Jadi nggak bingung gitu, lokasinya untuk petanya di sini. Ini apa artinya yang kita petakan ini lokasinya adalah di tempat yang ini. Nah, ini sih yang paling wajib di peta. Terus selanjutnya kita tulis sumbernya. Sumbernya. Misalkan ini sumber. Nah, kita bold saja. Sumber yang pertama adalah 1, peta lokal bumi Indonesia atau RBI digital. Yang kedua adalah digitasi visual dengan citra satelit. Dengan citra bersatelit itu saja. Satelit 2021. Nanti untuk sumber yang lain bisa disesuaikan dengan riset teman-teman masing-masing. Nah, seperti ini. Biasanya kalau untuk sumber ini tidak perlu buat reguler, tapi ini adalah penting. Nah, seperti ini. Kita taruh di tengah.
sumber. Terus yang terakhir adalah penyusun. Penyusun. Saja 10. Penyusun. Misalkan di sini adalah nama mahasiswa. Terus mungkin di sini adalah NIM-nya. Atau langsung di sini mungkin NIM. Misalkan punya saya NIM fase 1 12 05 10 10 18. Nah, seperti ini saja cukup. Cukup seperti ini. Nanti karena untuk sementara yang lagi di sini, oh lagi satu adalah di sini ada yang ketinggalan. Di sini kita bisa tambahkan. Ini kalau misalkan dia kurang kurus, bisa kita kuruskan dengan cara klik 2. Ini untuk height-nya kita ganti 2. Kita tambahin lagi satu informasi. Di sini adalah proyeksi. Proyeksi ini sistem proyeksinya apa? Jadi peta ini merupakan peta yang di Sumatera. Kita menggunakan sistem proyeksi WGS langsung saja. Di sini ada datum, ada apa yang penting paling penting ini proyeksi. WGS World Unity System 1984, UTM Universal Transformer maksud saya, UTM 47N. Seperti ini nah cukup. Proyeksi. Nah, ini orang sudah paham lah ini. Cukup data ini saja orang sudah paham. Bisa juga ditambahkan grid. Bisa juga ditambahkan yang lainnya. Kalau grid itu yang ini, gridnya menggunakan grid yang Universal Transformer. Ada yang menambahkan geoid, ada yang menggunakan lainnya. Ini setelah seperti ini sebenarnya selesai, tapi ini saya tambahkan di sini mungkin biar lebih menarik. Saya kasih base map-nya. Saya aktifkan base map-nya itu menggunakan citra. Nah, seperti ini. Saya menggunakan base map biar menarik. Nah, seperti ini. Dan saya tambahkan di sini adalah outline. Ini biar nggak terlalu telanjang. Ini saya tambahkan outline di sini. Gimana caranya dia biar ke bawah? Kita taruh saja yang ini. Ini maksud saya. Ini apa namanya nih? Ini klik ini, terus kemudian klik yang send to back. Ya, ini sudah jadi paling belakang. Nah, kita tinggal overview mana kira-kira yang kurang, bisa kita tambahkan seperti itu. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Fakultas Pertanian sudah Universitas Udayana, namanya adalah peta penggunaan lahan. Nah, untuk informasinya ini legenda, untuk inputnya ini, untuk sumbernya ini. Sebenarnya ini sudah cukup, seperti ini sudah cukup sama mahasiswa. Ini yang paling penting dalam peta. Jadi ada instansinya di mana. Tapi kalau untuk peta penelitian beda lagi, ini misalnya peta-peta untuk skripsi, untuk dokumen, untuk laporan seperti ini formatnya. Yang paling penting ada ininya, ada kopnya, ada judulnya, ada arah mata anginnya, proyeksinya berapa. Ya tahu orang lain kalau pengen mengerjakan lagi, terus legendanya seperti apa. Selanjutnya kita lakukan ekspor, layout, export as image, ya, as image. Anggap saya taruh di sini misalkan. Sebelumnya saya sudah pernah mengerjakan. Misalkan ini adalah layout. Nah, ini biarkan default. Ini terkait dengan resolusi gambar yang kita inginkan. Kita langsung save. Oh ya, ingat kalau untuk mengaktifkan basemap ini kita harus aktifkan terlebih dahulu ya internetnya. Jadi basemapnya ini menggunakan basemap online. Oke, sekian yang bisa saya sharingkan. Saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu. Terima kasih.